Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan perbandingan trigonometri sudut-sudut istimewa. Sebelum masuk ke materinya, kita ingat lagi perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Perhatikan segitiga siku-siku OAP. Sudut theta ini terbentuk antara sumbu X positif dan garis R, ya. Jadi garis yang menghubungkan titik O 0,0 dengan titiknya P, X, Y. Ini adalah sudut theta. Nah, sin theta bisa dicari dari sin theta sama dengan perbandingan sisi depan dan sisi miring. Jadi ini sama dengan Y per R. Kemudian cos theta adalah perbandingan sisi samping dan sisi miring, yaitu X per R. Dan tangen theta itu adalah perbandingan sisi depan dan sisi samping, yaitu Y per X. Lanjut ke perbandingan trigonometri pada sudut 0 derajat. Perhatikan gambar yang nomor 1 berikut. Di sini ada titik P, X, 0. Kemudian ada titik O 0,0. Nah, tadi sudut theta adalah sudut yang terbentuk antara sumbu X positif dengan R-nya atau jarak titik O ke P. Kita lihat garis OP itu kan berhimpit dengan sumbu X. Nah, ini sudutnya adalah 0 derajat. Sehingga sin 0 derajat ini sama dengan Y per X sama dengan Y-nya adalah 0. Titik P, X, 0. Jadi X-nya tetap X, Y-nya 0. Sehingga sin 0 derajat 0 per X sama dengan 0. Selanjutnya cos 0 derajat, yaitu X dibagi R. X-nya tetap X, R-nya ini sama dengan X. Jadi panjang R itu sama dengan panjang X-nya. Jadi bisa diubah X dibagi X sama dengan 1. Cos 0 derajat adalah 1. Selanjutnya tangen 0 derajat. Ini adalah Y dibagi X. Y-nya tadi 0, X-nya tetap X. Sehingga 0 dibagi X hasilnya 0. Langsung kita masukkan tabel sin 0 derajat 0, cos 0 derajat 1, dan tangen 0 derajat 0. Lanjut yang kedua, kita akan menentukan perbandingan trigonometri sudut 90 derajat. Jadi tadi sudut tetanya terbentuk antara sumbu X positif dengan garis R atau garis yang menghubungkan titik O ke P. Titik P-nya 0,Y sehingga X-nya ini sama dengan 0, Y-nya ya sama dengan Y. Panjang Y ini sama dengan panjang R-nya. Jadi ini sudut 90 derajat. Sin 90 derajat sama dengan Y dibagi R. Y-nya tetap Y dibagi R-nya sama dengan Y. Jadi bisa diubah Y dibagi Y sama dengan 1. Cos 90 derajat ini sama dengan X dibagi R. X-nya tadi adalah 0, R-nya tetap R, sehingga diperoleh 0 dibagi R adalah 0. Sedangkan tangen 90 derajat ini sama dengan Y dibagi X, sama dengan Y-nya tetap dibagi X-nya tadi sama dengan 0. Sehingga Y dibagi 0 itu hasilnya tidak terdefinisi. Jadi semua bilangan yang dibagi 0 hasilnya tidak terdefinisi. Sehingga jika dimasukkan ke dalam tabel, sin 90 derajat adalah 1, cos 90 derajat adalah 0, dan tangen 90 derajat adalah tidak terdefinisi. Lanjut ke perbandingan trigonometri sudut 60 derajat dan 30 derajat. Jadi di sini ada segitiga sama sisi OAB. Nah, karena OAB segitiga sama sisi, maka sudut OAB 60 derajat, sudut ABO 60 derajat, dan sudut BOA juga 60 derajat. Jika kita tarik titik B ini tegak lurus ke garis OA, maka dia tepat berada di tengah-tengah. Sehingga panjang OB aksen ini sama dengan panjang B aksen A. Panjang segitiga sama sisi ini adalah 2A, sehingga OB aksen itu A, B aksen A itu juga A.
Nah, sudut OBB aksen ini adalah 30 derajat. Karena jumlah sudut dalam segitiga itu kan 180, di sini sudah ada 90. Sudut BOA-nya, sudut BOB aksennya 60 derajat, sehingga sudut OBB aksennya adalah 30 derajat. Jadi kita gunakan perbandingan segitiga siku-siku OBB aksen. Jika digambarkan, jadi ini segitiga OBB aksen. Sudut BOB aksen adalah 60 derajat, kemudian sudut OBB aksen adalah 30 derajat, panjang OB sama dengan 2A, dan panjang OB aksen adalah A. Nah, kita akan mencari terlebih dahulu panjang BB aksen. BB aksen bisa dicari dari akar OB kuadrat dikurangi OB aksen kuadrat. Sehingga kita peroleh akar OB-nya 2A dikuadratkan dikurangi OB aksennya adalah A kuadrat. Sama dengan akar 4A kuadrat dikurangi A kuadrat sama dengan akar 3A kuadrat sama dengan A akar 3. Sehingga panjang BB aksen ini adalah A akar 3. Kita akan tentukan perbandingan trigonometri sudut 60 derajat dulu. Oke, kita akan menentukan perbandingan trigonometri sudut 60 derajat. Sudut 60 derajat di sini, maka sisi depan dari sudut 60 derajat adalah BB aksen. Sisi sampingnya sudut 60 derajat adalah OB aksen. Dan sisi miringnya sudut 60 derajat adalah OB. Nah, sin 60 derajat bisa dicari dari perbandingan sisi depan dibagi sisi miring. Sehingga kita peroleh A akar 3 dibagi sisi miringnya adalah 2A. Jadi sin 60 derajat sama dengan akar 3 per 2. Lanjut ke cos 60 derajat. Ini bisa dicari dari perbandingan sisi samping dan sisi miring. Perbandingan sisi sampingnya adalah A dibagi perbandingan sisi miringnya adalah 2A. Sehingga diperoleh 1 per 2. Lanjut ke tangan 60 derajat. Ini adalah perbandingan sisi depan dan sisi samping. Sisi depannya adalah A akar 3 dibagi sisi sampingnya adalah A. Sehingga tangan 60 derajat sama dengan akar 3. Jadi misalkan dimasukkan ke dalam tabel, kita nanti peroleh sin 60 derajat adalah akar 3 per 2, cos 60 derajat adalah 1 per 2, dan tangan 60 derajat adalah akar 3. Lanjut, kita akan mencari perbandingan trigonometri pada sudut 30 derajat. Nah, dari sudut 30 derajat ini, sisi depannya adalah sisi OB aksen. Ini sisi depan. Kemudian sisi sampingnya adalah BB aksen. Dan sisi sampingnya adalah sisi OB. Lanjut, sekarang kita akan menentukan sin 30 derajat. Ini sama dengan cara sebelumnya, perbandingan sinus itu adalah perbandingan sisi. Untuk mencari sinus itu adalah perbandingan sisi depan dan sisi miring. Sisi depan sudut 30 derajat adalah A, dibagi sisi miring sudut 30 derajat, yaitu 2A. Sehingga diperoleh sin 30 derajat adalah 1 per 2. Lanjut ke cos 30 derajat. Nah, cos 30 derajat itu adalah perbandingan sisi samping dan miring. Jadi, kita peroleh A akar 3 dibagi 2A. Sama dengan akar 3 per 2. Dan yang terakhir yaitu tangan sudut 30 derajat ini adalah perbandingan sisi depan dan sisi samping. Jadi A dibagi A akar 3. Jika dikalikan akar 3 per akar 3, maka nanti diperoleh akar 3 per 3. Jadi misal dimasukkan ke dalam tabel, nanti kita peroleh sin 30 derajat adalah 1 per 2, cos 30 derajat adalah akar 3 per 2, dan tangan 30 derajat adalah akar 3 per 3. Selanjutnya, kita akan membahas perbandingan trigonometri pada sudut 45 derajat. Jadi, misalkan di sini ada
persegi OAPB dengan OP adalah diagonal sisi dari persegi tersebut. Sudut OAP ini 90 derajat. Jadi karena dia persegi, panjang OA sama dengan panjang AP, sama dengan panjang PB, dan sama dengan panjang OB. Sudut OPA ini adalah 90 derajat dibagi 2. Jadi sudut BPA itu kan 90 derajat. Karena OPA membagi 2 sudut sama besar, sehingga kita peroleh sudutnya 45 derajat. Begitu juga dengan sudut POA. Di sini juga 45 derajat. Panjang OA ini adalah A. Panjang AP juga A. Begitu juga panjang BP dan OB. Nah, kita akan menentukan perbandingan sin 45 derajat. Jadi sinus bisa dicari dari perbandingan sisi depan sudut 45 derajat dan sisi miring sudut 45 derajat. Panjang OP bisa dicari dari OP sama dengan akar A kuadrat ditambah A kuadrat sama dengan akar 2A kuadrat sama dengan A akar 2. Sehingga panjang OP kita peroleh A akar 2. Sisi depan sudut 45 derajat adalah A, sisi samping sudut 45 derajat adalah A juga, dan sisi miring sudut 45 derajat adalah A akar 2. Sehingga sin 45 derajat itu sama dengan perbandingan sisi depannya adalah A dengan sisi miringnya adalah A akar 2. Nah, ini sama dengan 1 per akar 2. Jika disederhanakan, sin 45 derajat itu sama dengan 1 per akar 2 dikali akar 2 per akar 2. Sama dengan akar 2 per 2. Itu sin 45 derajat. Lanjut ke cos 45 derajat. Ini perbandingan sisi samping A dibagi sisi miringnya A akar 2. Oh, ternyata sama dengan sin 45 derajat, maka bisa kita tulis A dibagi A akar 2 adalah akar 2 per 2. Kemudian tangen 45 derajat ini sama dengan perbandingan sisi depan dan sisi samping. Sisi depannya adalah A dan sisi sampingnya adalah A. Sehingga tangen 45 derajat adalah 1. Jika dimasukkan ke dalam tabel, maka kita peroleh sin 45 derajat akar 2 per 2, cos 45 derajat akar 2 per 2, dan tangen 45 derajat adalah 1. Oke, sekian video perbandingan trigonometri sudut-sudut istimewa. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.